mencari pengganti. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Hei manusia, kata Allah, tidakkah kalian perhatikan, seandainya Allah mencabut penglihatan kalian, atau mencabut pendengaran kalian, atau menutup hati kalian, siapakah Tuhan selain Allah yang akan menggantikan? Ini pertanyaan datang dari Allah yang ditujukan kepada kita semua. Pertanyaan ini bukan untuk kita jawab, melainkan pertanyaan ini untuk kita renungkan dan untuk kita hayati, supaya muncul kesadaran dalam diri kita akan kebesaran dan keagungan nikmat dan karunia Allah. Karena apabila kita merasakan kebesaran dan keagungan nikmat dan karunia Allah atas diri kita, kita tidak akan berani membuat alasan untuk tidak patuh kepada Allah. Ketika Allah menyuruh kita sholat, tak berani kita buat alasan. Ketika Allah menyuruh kita puasa, tak berani kita buat alasan. Kalau kita menyadari akan kebesaran dan keagungan nikmat dan karunia Allah atas diri kita, maka kita tidak akan sanggup membuat alasan untuk tidak tunduk kepada Allah. Tetapi apabila di dalam hidup ini kita tidak merasakan kebesaran dan keagungan nikmat dan karunia Allah atas diri kita, yang akan terjadi, kita akan lebih patuh kepada orang yang memberikan kita jam tangan daripada Allah yang memberikan tangan. Kita akan lebih tunduk kepada orang yang memberikan kita sepatu daripada Allah yang memberikan kaki. Kita akan lebih mengikuti keinginan orang yang membelikan untuk kita sebungkus nasi daripada Allah yang memberikan selera itu. Padahal sangat jauh berbeda antara apa yang diberikan oleh manusia dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita yang ada di dalam masjid ini adalah orang-orang yang betul-betul merasakan kebesaran dan keagungan nikmat dan karunia Allah atas diri kita, sehingga kita dengan tunduk dan patuh dan dengan lapang dada memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat Jumat pada hari ini, dan tunduk dan patuh dan juga dengan lapang dada menyambut bulan suci Ramadan dan melaksanakan ibadah puasa yang insya Allah kita laksanakan beberapa hari yang akan datang. Dan tunduk dan patuh dan lapang dada itu penting bagi sebuah perintah. Dan itulah yang terjadi dulu ketika Rasulullah berdakwah di tengah-tengah sahabat. Bagaimana para sahabat yang tadinya kebiasaan di zaman jahiliyahnya, mereka itu minum khamar seperti kita minum teh dan minum kopi saat ini. Tetapi ketika perintah Allah datang untuk meninggalkannya, mereka dengan serta-merta tunduk dan patuh. Bukan hanya tunduk dan patuh, tapi lapang dada memenuhi panggilan Allah untuk meninggalkan meminum khamar itu. Dan tunduk dan patuh itu adalah bukti keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Allah menyuruh kita untuk berpuasa, yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang beriman. Tetapi di dalam hadisnya Rasulullah menyebutkan bahwasanya puasa itu adalah rukun Islam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah mengatakan buniyal Islamu ala khams.
keislaman kita itu dibangun atas 5 dasar. Ibarat rumah, itu pondasinya ada 5 tiang. Nah, kalau salah satu tiang itu tidak ada, berarti rumah itu akan roboh. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama,